Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Solo. Terima kasih kepada hadirnya yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi terbaik. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Sunnah Rasulullah Menjelang Ramadan. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Muhammad Abdul Hisham dari PWM Jawa Tengah, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada petang hari ini kita kembali bertemu dan ini adalah pertemuan terakhir ya, menjelang kita memasuki bulan Ramadan. Insya Allah pengajian Sirah Nabawiyah tetap berjalan, hanya saja waktunya adalah di sore hari menjelang berbuka sekitar pukul 4. Ya. Nanti akan diumumkan oleh Ustadz Ade Hamid atau admin ya dari PKU Muhammadiyah Seruang. Ya, kita penting ya untuk selalu mengetahui perilaku kehidupan Rasulullah SAW karena kehidupan Rasulullah sendiri itu merupakan the living Quran. Jadi bagaimana Quran itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat, kita potret dari kehidupan Rasulullah SAW. Beliaulah cerminan Al-Quran. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka jawaban beliau adalah bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Betapa tinggi akhlak beliau ya. Beliau sangat menjunjung etika. Jadi terhadap etika itu harus diperhatikan, jangan kemudian etika dicampakkan. Ada orang bicara tentang etik malah disebut etik. Ada yang bilang dasmu itu, waduh itu kan tidak baik ya. Apalagi itu dikatakan oleh salah seorang pemimpin bangsa ya. Calon presiden. Indonesia ini negara besar ya. Di ASEAN ini termasuk yang sangat diperhitungkan Indonesia ya, penduduknya paling banyak, maka perkataan seorang pemimpin itu akan menjadi tolak ukur dari kepribadian bangsa itu sendiri karena pemimpin itu merupakan personifikasi dari sebuah bangsa. Jadi etika harus dijunjung dan mereka yang memiliki etika yang sangat terlonggar ya, itu disebut the soft state ya. Ada seorang peraih hadiah Nobel namanya Gunnar Myrdal mengatakan dalam beliau menulis buku yang sangat terkenal yaitu The Asian Drama tentang pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat di Asia. Asia itu kenapa tidak tumbuh sebagaimana Eropa yang memiliki hukum yang tough ya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, dikatakan bahwa negara-negara di Asia itu memiliki etika yang sangat lunak. Ya. Jadi kita tidak tahu apakah seorang itu dipecat atau tidak, itu kita tidak jelas ini. Ya. Prabowo itu dulu dipecat atau tidak, itu tidak jelas. Ketua KPU itu
dicopot dari kedudukannya atau tidak, itu kok nggak jelas. Padahal dia sudah 3 kali melanggar etik. Nah, itu seringkali ukurannya tidak jelas. Padahal kita diajarkan ya dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada furqan di situ. Jadi ada pembeda antara yang hak dan yang batil, dan itu tegas. Mana adalah ada bagian yang samar-samar ya, tapi paling tidak sudah ada ketegasan, ini yang harus dilakukan, ini yang tidak. Nah, di Indonesia ini belum terbangun ya keadaan yang semacam itu. Apakah suatu pemberian itu merupakan suap ataukah hadiah, itu masih sangat sulit ya untuk dikategorikan di tengah masyarakat itu. Maka ya Indonesia disebut sebagai the soft state yang tidak ketat dalam menjaga etika. Nah, ini merupakan tantangan karena Indonesia ini termasuk negara Islam ya, mayoritas penduduknya itu Muslim. Jadi kita sangat diperhatikan karena memiliki jumlah penduduk Muslim yang terbesar di seluruh dunia. Ya, baik, kita akan bicara di sini tentang sunnah Rasulullah, kebiasaan Rasulullah setiap kali menjelang Ramadan. Dan saya sudah bikin PPT, maka untuk mempermudahnya, ya, saya share ya screen-nya. Ya. Yes. Nah, sunnah Rasulullah menjelang Ramadan. Nah, di sini juga ada ketika berada di bulan Ramadan. Tapi secara umum ini adalah ya, menjelang Ramadan. Saya sudah mengulang ya beberapa kali materi ini ya setiap kali menjelang Ramadan. Tapi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada juga tema tentang fikih Ramadan, di mana-mana pengajian tarhib bicara tentang hal ini. Ya, ini salah satu di antaranya ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencontoh Rasulullah SAW? Oke. Nah, di menjelang bulan Ramadan ini, Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang dimaksud puasa sunnah di sini adalah puasa sunnah yang biasa beliau lakukan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15, ya, Ayyamul Bid. Kemudian juga dengan puasa di hari Senin dan hari Kamis. Artinya beliau tidak menambah-nambahkan selain puasa yang beliau kerjakan di bulan-bulan yang lain juga. Hanya saja di bulan Sya'ban ini beliau berusaha untuk selalu melaksanakan puasa sunnah itu. Artinya tidak ada puasa, tidak ada keterangan yang sahih yang mengatakan bahwa Rasul itu berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Itu tidak benar. Dan juga ada hadis yang mengatakan Sya'ban syahri, gitu kan. Sya'ban adalah bulanku, sementara Rajab adalah bulan milik Allah, sedangkan Ramadan bulan milik umatku. Nah, itu juga dikatakan itu merupakan hadis yang mungkar. Jadi itu bukan hadis yang sahih, yang kuat untuk dijadikan dasar bagi kita untuk beribadah. Apalagi sholat, ya, sholat khusus bulan Ramadan itu ya, tidak ada. Sholat ya sebagaimana kita melaksanakan sholat sunat. Jadi kalau umpamanya Rasulullah memperbanyak
sholat sunnah, ya sholat sunnah yang beliau ajarkan, yaitu sholat sunnah rawatib ya, setiap kali hendak melaksanakan sholat wajib ya, umpamanya 2 rakaat sebelum sholat fajar, kemudian juga sholat duha, ya, sholat malam, kemudian juga 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian 2 rakaat sebelum dan sudah sholat zuhur. Nah, itu yang biasa Rasulullah lakukan. Jadi tidak ada ibadat sholat yang khusus untuk bulan Sya'ban. Ini hendaknya tidak kita laksanakan, karena yang namanya ibadah itu dasarnya itu haruslah yang pasti, yang kuat. Ya. Ada ayat Al-Quran sebagai dasar atau hadis yang kuat. Nah, jika tidak ada tuntunan yang kuat seperti itu, maka sebaiknya tidak kita laksanakan. Karena ada kaidah fikih ya. Al-aslu fil ibadah haram. Hakikatnya ibadah itu diharamkan. Ila madalat dalil ala amri. Kecuali ada dalil yang menunjukkan perintahnya, yang memerintahkannya. Inilah yang namanya ibadah ya. Berbeda dengan muamalah. Muamalah itu pada dasarnya hakikat dari muamalah itu boleh. Ya, muamalah itu apa? Ya seperti main musik, ya, bersepeda, berolahraga, dan bertamasya, itu boleh ya. Mendirikan bangunan yang indah, mendirikan jembatan, itu kan, bikin taman, ya, ngopi, ya, minum teh, itu hal-hal itu bolehkan, kecuali ya, ada dalil yang mengharamkan. Jadi kaidahnya berbeda dengan ibadah. Al-muamalah itu al-aslu fil muamalah, itu kan, mubahun. Jadi boleh, jaizun, boleh dilakukan. Ila dalil ala man'ihi, kecuali ada hadis atau ayat Quran dalil yang menunjukkan keharamannya. Semua daging boleh dimakan, kecuali jika ada dalil yang mengatakan daging ini tidak boleh dimakan, daging babi umpamanya. Ini penting ya. Ya. Jadi Rasulullah sebelum Ramadan tiba ini mengadakan persiapan ya, persiapan rohani dan juga persiapan jasmani. Termasuk persiapan jasmani ini ya puasa sunnah ya, untuk agar badan kita terbiasa menahan lapar dan haus. Sekalipun di situ juga ada dimensi rohani juga. Nah, di sini perhatikan awal bulan. Nah, ini karena zaman dahulu tidak ada cara yang lebih akurat untuk menetapkan awal bulan. Ya. Maka di sini ada hadis yang mengatakan, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fafturu fa in humma 'alaikum fasumu 30 yawman. Apabila kalian melihat adanya hilal, ya, bulan sabit awal Ramadan, hilal itu ya sangat tipis ya, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal, ya di akhir bulan Ramadan, maka berbukalah. Ya. Fa'in qamma, apabila tertutup awan, fasumu salasina yawman, maka berpuasalah 30 hari. Ya, jadi kalau tidak bisa terlihat hilal itu, maka ya sudahlah, ditambahkan 1 hari ya. Jadi ada ketidakpastian di situ. Nah, ini karena
metodenya itu adalah dengan secara indrawi. Nah, bisa juga karena ada awan, jadi hilal tertutup atau kabut ya, atau badai, pasir ya, sehingga tertutup ya, atau ya mata kita sendiri yang sedang sakit itu jadi tidak mampu memandang dengan tajam ya, dengan awas. Namun di masyarakat Arab termasuk Nabi sendiri itu adalah orang yang sangat gemar memperhatikan benda-benda langit. Nabi seorang yang senang memandang langit, merenung malam hari. Ya. Beliau itu menatap langit sambil memperhatikan bintang-bintang, rembulan, ya, untuk mendapatkan inspirasi. Maka betapa kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu menyebut ya, wan najmi idha hawa, demi bintang saat ia turun, nah, pokoknya ya, kalla wal qamar, tidak demi rembulan, pokoknya, wah itu kan, demi langit, demi matahari, demi bintang, demi bulan. Nah, jadi Rasulullah memang orang yang senang memperhatikan alam semesta, pergantian siang dan malam, gemerlapnya bintang-bintang di langit yang gelap. Wah, itu beliau itu selalu mencari inspirasi. Apalagi di tengah padang pasir, maka kita di malam hari di tengah padang pasir yang seolah tak bertepi, itu kita akan mendapatkan diri kita itu seorang diri. Seolah-olah kita berada sendirian di alam semesta ini. Nah, dalam keadaan semacam itu, maka kita hanya memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi perasaan ketuhanan itu akan tercipta itu ketika kita berada diam seorang diri. Nah, disinilah pentingnya kita ini bangun waktu malam. Ketika orang-orang sedang tertidur, kita terbangun seorang diri. Dalam kesendirian, kita mohon kepada Allah itu seolah kita sedang melakukan dialog dengan Allah. Oke, baik ya. Nah, ini zaman dulu Nabi masih menggunakan penglihatan hilal ya, dan pakai mata telanjang, tidak pakai teropong. Sekarang kan ru'ya pakainya teropong ya. Padahal kalau betul-betul seperti Nabi jangan pakai teropong. Nah, kalau kita yang lebih modern itu menggunakan perhitungan ya, kalkulasi kan. Ada rumus-rumusnya. Oke. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu menyaksikan masuknya bulan itu, maka berpuasalah. Bulan itu adalah bulan Ramadan. Nah, kalau kita merujuk kepada terjemahan dari Departemen Agama, Kementerian Agama, maka di situ terjemahannya adalah barang siapa di antara kamu berada di bulan itu. Nah, padahal kata-katanya adalah syahidah. Namun kalau kita merujuk tafsir At-Tanwir, nah ini terjemahannya. Barang siapa di antara kamu menyaksikan masuknya bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, ini pakai penglihatan ya, Mas ya. Nah, ini umat Islam ini sampai sekarang belum menetapkan kalender global yang berlaku di mana saja. Seperti sebagaimana kalender miladiah ya, Masehi, itu kan berlaku di mana saja. Kalau dikatakan bahwa hari Ahad itu tanggal 1, ya di mana-mana hari Ahad tanggal 1. Nah, kita pun harusnya semacam itu ya. Kita sudah 1400 tahun lebih, 1448 tahun semenjak Nabi Hijrah hingga sekarang, masa untuk
menetapkan satu penanggalan yang berlaku untuk seluruh umat Islam seluruh dunia tidak dapat. Nah, itu sesungguhnya suatu hal yang sangat mudah. Artinya harus ada kalender hijriah global tunggal. Jadi kita kalau juga janjian dengan orang-orang Turki atau orang Malaysia, kapan kita akan ketemu? 1 Syawal. Ya udah. 1 Syawalnya umpamanya hari apa ya besok ya? Eh, hari Rabu gitu. Ya sudah, semua hari Rabu. Nah, ini semestinya bisa ya, karena dengan demikian maka ada kepastian. Ya. Kemudian ada persaudaraan umat Islam ini terjadi, gitu kan? Ada persaudaraan kesatuan umat Islam, ya. Itu terjadi. Harus ada yang satu, gitu loh. Umatan wahidah, gitu kan? Nah, umatan wahidah, tapi untuk menetapkan waktu belum satu. Nah ini jadi masih tertinggal umat Islam ini, lucu ya. Kemudian juga sebagai bentuk solidaritas, ya, kita penting untuk mewujudkan solidaritas umat Islam seluruh dunia. Nah, jadi kalau umpamanya 1 Ramadan akan jatuh hari apa besok ya? Hari Senin ya? Hari Senin. Maka ya seluruh dunia, orang Turki ya mulai puasa hari Senin. Orang-orang Palestina yang sekarang dalam pengungsian, yang sedang kelaparan, yang rumahnya hancur, ya, yang sedang kedinginan, ya, karena tidak ada tempat tinggal, ya mereka mulai berpuasa di hari Senin, tanggal 1 Ramadan. Demikian juga yang di Amerika, yang di Amerika. Jadi ada satu kalender hijriah global. Nah ini sepertinya umat Islam belum dapat. Menyatukan kalender saja belum dapat. Apalagi menyatukan kekuatan militer untuk menyerang Israel. Wah, masih jauh. Oke. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya. Doa di awal bulan, ya. Nah, ini setiap awal bulan ya berarti ya, tidak spesial untuk bulan Ramadan saja. Artinya boleh dibaca di tiap-tiap pergantian bulan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, munculkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan. Ini Allah Maha Besar, berarti diawali dengan Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Keselamatan dan Islam, pasrahan ya. Wa taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbana wa rabbukallah. Dan membawa taufik kepada apa yang kau ridhoi, kau cintai dan kau ridhoi. Oke. Rob kami dan Rob kamu, wahai bulan, adalah Allah. Tuhan kami dan Tuhan kamu, wahai bulan, adalah Allah. Ya, Tuhan adalah bulan adalah makhluk Allah juga. Ya. Oke, baik. Nah, kemudian, nah ini Rasulullah selalu menyegerakan berbuka, takjil. Takjil itu sebenarnya adalah menyegerakan dalam berbuka ya. Tapi sekarang takjil itu artinya snack. Mana ini takjilnya nih? Saya mau beli takjil loh. Takjil itu ada artinya mempercepat dalam berbuka. Jadi begitu waktu adzan ya, adzan maghrib masuk waktu maghrib, nah segera takjilnya dengan apa? Ya dengan air 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 mineral umpamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu takjil. Nggak mesti takjil itu harus kolak. Oh, aduh. Dan di Indonesia takjil itu artinya snack ya, makanan kecil pembuka puasa. Padahal tidak ya. Takjil harus cepat ya. Namanya takjil tapi nanti itu tunggu pesen dulu nih, pesen bubur kacang hijau, datang ke kafe ya atau ke warung makan, ke rumah makan, pesan
bubur kacang hijau untuk takjil. Tapi sudah 5 menit, 10 menit dari azan belum membatalkan puasa juga. Itu namanya bukan takjil itu. Itu namanya takhir. Gitu. Pesan takhir ya. Oh ya lucu juga. Nah ini jadi yaqulullah azza wa jalla inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Jadi Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang mempercepat untuk berbuka. Ya. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh saya bukanya nanti saja kan lebih afdol, jadi puasanya lebih sempurna, gitu, lebih panjang dari orang lain. Oh tidak begitu. Ya. Tidak mesti bahwa yang lebih sulit itu maka lebih baik. Oh tidak. Ya. Kita malah dalam beragama itu kalau bisa ya dipermudah, ya dipermudah. Jangan dipersulit. Nah apa menu berbuka Nabi itu kan? Dari Anas bin Malik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuftir qabla an yusalli ala rutobatin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa sebelum sholat dengan rutob, kurma basah, ya, kurma yang masih seger itu. Fa'ilam takun rutobat fatumairat. Jika tidak ada rutob, tidak ada kurma basah, maka boleh berbuka dengan tamar, kurma kering. Ya. Nah, yang kepada kita ini, ya, nah itu adalah kurma kering. Jarang di Indonesia ada rooftop ya, karena ya perjalanannya cukup jauh ya, cukup lama. Nah, kurma kering kayak kurma sukari ini, ya, wah ini sangat manis. Namanya sukari karena sukari itu artinya gula. Ya. Jadi seperti gula, kandungan gulanya sangat tinggi dan kita kalau makan ini ya, apalagi sampai 3 ya, baru makan 1 ya rasanya udah kenyang, gitu kan. Baik sekali sih kalau kita untuk sahur itu pakai kurma saja lah 3, tidak terlalu kenyang ya. Tapi cukup itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan kalori kita. Dan juga hikmahnya efek yang sangat positif itu bisa untuk mengecilkan perut. Ya. Nih, samping juga harus tetap berolahraga ya, sit up ya. Fa'ilam takun rutubat fatumairat. Nah, jadi kurma yang sampai kita itu adalah kurma yang sudah dikeringkan. Fa'ilam takun tumairat hasawatin mimma. Ya. Kalau tidak ada kurma kering, ya belum minum seteguk air ya. Minum seteguk ya air mineral. Ya, syukur kalau ada susu ya, minum susu kan sehat. Ya terserah lah. Jus ya, itu juga baik ya. Sari buah. Di Indonesia mungkin buah ya, tidak mesti harus dengan korma ya. Maksudnya adalah dengan buah. Ketika perut kosong, sebelum kita makan makanan yang lain sebaiknya diisi dengan buah ya, buah pepaya atau pisang, nanas ya. Ya yang ada di sekitar kita tentu saja. Dan ya ini memang korma ini rasanya memang manis ya. Dan memang kalau berbuka puasa dengan makanan yang manis memang ya lebih ya gula itu kan lebih cepat ya untuk diolah menjadi kalori, menjadi tenaga. Jadi sangat sangat penting ya. Walaupun ya tidak yang rasanya manis juga tidak apa-apa. Oke, baik. Artinya dengan buah ya, tidak mesti harus dengan kurma. Oke. Kemudian membaca doa, saya berbuka puasa. Ya. Allahumma dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi setelah minum tadi, nah itu kemudian
baca doa Allahumma dhahabat dhama'u wa talatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Pertama kali mau makan ya, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ya, ini yang ada dalam hadis ya. Ada juga sih kalau umpamanya mau nambah Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu juga tidak apa-apa. Itu ya itu memang ajaran juga ya, salah satu doa yang disusun oleh ulama. Itu juga doa yang baik ya. Tapi kalau kita mau merujuk kepada hadis yang biasa dibaca oleh Rasulullah adalah ini Allahumma dhahabat dhamahu wa qalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi kalau bersahur itu ya kira-kira pukul berapa ya? Pukul 4 lah. Pukul 4 bersahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadra 50 ayah. Dari Anas bin Malik ya, dari Zaid bin Sabit, kami makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami sholat subuh. Berkata Anas kepada Zaid, berapa lama waktu antara azan subuh dan makan sahur? Antara makan sahur dan azan subuh. Jawab Zaid, sekitar 50 ayat. Wah, lama juga ya. 50 ayat berarti ya sekitar 5 menit lah, 5-7 menit ya. Ya 7 menit, 7 menit ya atau 10 menit lah. 5-10 menit. Oke. Jadi yaitu berarti 10 menit sebelum subuh kita hendaknya sudah makan sahur. Jadi masih ada jeda waktu 10 menit ya atau 5 menit ya kalau mau ternyata wah sudah sahur, wah tiba-tiba aduh ini ada kolak nih belum sempat saya makan, masih sempat lah makan kolak ya. Atau wah ini ada kurma nih, kurang kenyang, masih sempat lah. Oke, baik. Nah, amal di bulan Ramadan ya tentu saja memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak bersedekah, pelajari Al-Quran. Memperbanyak sholat sunnah, ya sholat duha, ya biasanya kita tidak melaksanakan sholat duha, ya kita laksanakanlah di sholat duha. Karena ya amal yang baik ini ya nilainya dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Memperbanyak bersedekah. Ini Rasulullah sendiri ketika belum menjadi nabi ya, beliau itu sering ya ketika di bulan Ramadan itu menyendiri di Gua Hira ya, di Jabal Nur itu kan. Dan di sana beliau juga memberikan sedekah ya kepada fakir miskin ya, yang beliau temui di perjalanan. Jadi beliau itu banyak bersedekah dan ditemani oleh istri beliau ya, Siti Khadijah. Kadang-kadang ditemani oleh Zaid bin Harisah, putra angkat beliau. Nah, berbagi makanan berbuka, wah ini penting sekali. Fattara shaiman falahu mislu ajrihi. Min ghairi ayang min ajri shaimi syai'un. Siapa yang beri makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Ini kepada siapa saja yang sedang berpuasa ya, puasa sunnah atau puasa wajib. Jadi kalau umpamanya tanggal 13, 14, 15 ya atau hari Senin dan Kamis kita sedang tidak berpuasa ya, namanya juga sunnah ya. Silakan dilakukan, silakan tidak ya. Ada kawan kita yang sedang berpuasa, kemudian kita, Mas, nanti pas maghrib, wah, nanti saya traktir minum teh atau ada buah-buahan. Itu kita ini akan mendapat pahala
sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Jadi boleh boleh juga ya. Jadi tidak berpuasa sunnah ya. Wah, kalau banyak ya orang tua semuanya ya, saya traktir semuanya, ayam goreng. Wah, itu luar biasa. Tentu saja kita juga harus sekali lah, sekali dua kali ya, walaupun tidak sering, tapi ya kita ya pernah paling tidak lah ya pernah. Oke. Ya apalagi kalau puasa wajib di bulan Ramadan, kita menyisihkan uang kita untuk memberikan makanan berbuka orang-orang yang dalam perjalanan. Biasanya ada kemacetan di orang-orang agak tanggung ya, yang sedang mengendarai mobil, yang sedang pakai motor, waduh mau berhenti dulu ini, nanti sedang macet gitu kan. Nah, kemudian kita tawarkan makanan ringan, ya. Wah itu sangat bermanfaat ya. Kemudian memperbanyak bersedekah. Faqad urida Turmuzi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuila ayu sedekah afdal faqala sadaqatun fi Ramadan. Nah, dikatakan bahwa sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Nah, tapi di masyarakat kita ini karena ada hadis ini, maka pas bulan Ramadan banyak orang minta-minta. Waduh, ini malah kebalik ya. Harusnya orang itu al-yadul ulya, tapi rame-rame menjadi al-yadul sufla. Apalagi kemarin waktu menjelang pemilihan umum itu, wah, semua orang berlomba-lomba menjadi al-yadus sufla, gitu kan? Menjadi miskin, ya, menjadi peminta-minta. Nah ini sangat, aduh kita ya prihatin. Ya. Padahal kata Nabi, mereka yang suka minta-minta itu, ya nanti di hari kiamat itu akan di kulit wajahnya itu gerowong, ya, karena tidak tahu malu. Nah artinya apa? Orang minta dulu itu orang walaupun lapar tapi terus ribut protes pada ketua RT gitu kan karena namanya tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Orang yang menerima bantuan orang miskin. Jadi bangga gitu kan. Dikatakan sebagai orang miskin itu. Wah, ini bagaimana bangsa ini ya? Orang kok bangga disebut miskin ya? Ya Allah. Wah, kalau saya menunjukkan bahwa saya kaya nanti banyak orang minta sumbangan ke saya. Loh, ya jelas dong. Jelas. Orang kaya pasti akan dimintai sumbangan, ya banyak proposal masuk gitu kan, banyak permohonan macam-macam kayak gitu. Itu kan bangga gitu kan disebut kaya. Ya kalau kita ada dana ya kita berilah ya. Kalau tidak ada ya tidak usah, tidak apa-apa. Oke. Nah, kemudian mempelajari Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah juga bertadarus Al-Qur'an ya bersama malaikat Jibril ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin Ramadan. Jadi Rasulullah itu di bulan Ramadan menjadi orang yang sangat dermawan, sangat ringan ya dalam memberikan uluran tangan, memberikan bantuan kepada orang lain, orang yang membutuhkan. Seringan angin yang bertiup. Wah, itu kan? Nah, itu minarrih al-mursalah karena atwada bil khairi minarrihil mursalah. Bahkan lebih ringan tangan beliau itu daripada angin yang sedang bertiup. Ya ini tentu saja kiasan saja ya. Oke, fayudari suhul Quran, Rasulullah SAW
Yahud Jibril alaihissalam karena ajwada bil khairi min ar-rihil mursal. Bukhari. Nabi adalah orang yang paling dermawan, memberikan kebaikan. Beliau paling dermawan ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran bersamanya, bersama Jibril. Apabila Jibril alaihissalam menemuinya, maka beliau adalah orang yang paling ringan dalam berderma, lebih daripada angin yang bertiup. Ya, beliau tadarus. Ya. Tadarus itu artinya mempelajari, memahami, berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Tidak sekedar merapal. Ya. Jadi kalau kita membaca begini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum marid. Nah, itu namanya merapal. Akan lebih baik kalau kita itu mempelajari artinya juga, mempelajari tafsirnya juga, kan? Apa itu alal ladzina min qablikum, kutiba alal ladzina min qablikum, bukan atas orang-orang sebelum kamu. Siapa itu orang-orang sebelum kamu? Wah, ini kan penting itu kan. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Kapan itu hari-hari tertentu? Nah, ini. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu huda? Apa itu petunjuk? Apa itu hidayah? Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Itu penting ya. Kita mempelajari. Itulah yang namanya tadarus. Ya. Jadi kita tidak hanya membaca saja. Ya, oke, membaca itu baik ya. Untuk mendapatkan pahala, ketenangan hati, ya itu baik ya. Tapi kita juga harus memahaminya. Nah, ini dikatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka agar kita mengetahui mana yang benar, yang mana yang salah, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Nah, dan Al-Quran itu dapat memberikan petunjuk kepada kita jika kita mempelajarinya, jika kita berusaha untuk memahaminya. Kalau tidak kita usahakan untuk memahaminya, ya kita tidak akan mendapatkan cahaya Al-Quran itu. Nah, karena jika kita tidak memahaminya, maka Rasul akan mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang menyanyiakan Al-Quran, yang telah meninggalkan Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan disebutkan, wa qala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sia-sia. Nah, siapa yang menyanyiakan Al-Quran? Nah, menurut Ibnu Taimiyah, orang-orang yang menyanyiakan Al-Quran adalah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran namun tidak berusaha memahaminya. Ya, orang yang membaca Al-Quran dan memahaminya namun tidak mengamalkannya. Nah, di sini yang penting. Maka dulu Ahmad Dahlan mengajari surat Al-Ma'un sampai 3 bulan itu. Murid-muridnya itu sudah hafal semuanya. Tapi Ahmad Dahlan tetap aja mengulangi karena kalian sudah hafal, tapi kalian tidak paham. Kamu sudah paham, ini artinya kan begini. Ya, coba amalkan. Cari orang miskin, kan? Beri mereka pakaian, beri mereka makan. Cari anak yatim, asuhlah anak yatim itu. Baru kalian itu mengerti. Artinya Al-Quran itu harus dimaknai dengan action, ya. Dipraktekkan, bukan hanya secara kognitif saja. Jadi yang namanya membaca Al-Quran itu adalah bil lisan, ya kita membaca ya, karena kita membaca bil azhan, kemudian kita nakar, ya, kita harus menalar Al-Quran, dan bil arkan, dengan tindakan, dengan perbuatan. Itu artinya ya, dan bertindak, gitu loh. Jadi
inilah inti dari yang namanya tadarus tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bisa Rasulullah ya. Jadi dia itu banyak bersedekah, kemudian memperbanyak amalan-amalan nawafil, sunnah, ya, kemudian mempelajari Al-Quran. Nah, maka mari kita ini rajin mempelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, salat sunnah, ya, kemudian juga banyak bersedekah. Ya, mudah-mudahan bisa. Demikian Mbak Nadia, barangkali ada yang bertanya. Oke. Ya, baik, terima kasih Ustadz Abdul atas penjelasannya. Sejauh ini belum ada pertanyaan dari hadirin. Kemudian menginfokan kembali kepada seluruh jamaah kajian Sirah Nabawiyah selama bulan Ramadan, kajian Sirah Nabawiyah tayang lebih awal, Selasa jam 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Jadi pukul 16 ya, pukul 4 sore. Ya, ya, ini untuk apa kebiasaan Rasulullah menjelang Ramadan, ya, sama saja dengan fikih Ramadan ya. Kita banyak ya pengajian sekarang yang temanya sama. Maka ya ini penting juga agar kita mengetahui dan melekat dalam benak kita sehingga kita dapat mengamalkan apa-apa yang dulu diamalkan oleh Rasulullah yang tentunya menjadikan itu harus kita teladani dan kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baik, karena ya tidak ada pertanyaan dan materinya sudah habis, maka ya mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Semoga negeri kita ini menjadi negeri yang aman, kita senantiasa dikaruniai Allah kesehatan, kemudian juga berkah ya. Semoga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh kekhusyuan dan juga keikhlasan. Dan juga semoga saudara-saudara kita seiman yang ada di Palestina, di Rohingya, yang mengungsi ke sana kemari, itu mendapatkan kemudahan dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini kita betul-betul umat yang diuji oleh Allah. Ya. Karena kita tidak mempelajari sains. Ya. Al-Quran itu menganjurkan, memerintahkan kita untuk mempelajari sains, ya, untuk menalar. Nah, ini harus kita perhatikan bersama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dapat segera mendapatkan kejayaan. Ya. Mereka harus dapat mengalahkan bangsa Yahudi yang sangat sombong itu, kaum Zionis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'amah. Allahumma ij'al hadha baladan amina wa rizq anhu min at-tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ansur man nasr ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur muslimin muslim المسلمين وأصلح ولاة المسلمين ووفقهم في صلاح المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.
kelancaran kalian malam. Ini Banyak Ustaz Fatih ini ya. Abduh. Oke, semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Strong. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.